Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan aku Puri Nugraha, biasa dipanggil dengan Puri. Nah, dengan Puri dengan NPM 192151133 dari kelas 2019C, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Oke teman-teman, untuk di video pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul proposal penelitian kualitatif yang berjudul analisis kemampuan berpikir tingkat tinggi ditinjau dari respon belajar siswa pada materi segi 4. Nah, video kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah seminar pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil SPD MPD. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Nah, berdasarkan Kemendikbud 2013, pembelajaran matematika memiliki beberapa tujuan. Salah satunya yaitu meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, saat ini sekolah-sekolah Indonesia menerapkan kurikulum 2013. Nah, di dalam kurikulum tersebut diterapkan pembelajaran berbasis higher order thinking skill atau biasa disebut dengan HOTS. Nah, menurut Dahlan, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS terdiri dari kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, analisis, kreatif, produktif, penalaran koneksi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Hal ini ditunjukkan dalam kompetensi inti yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut tercantum dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada Permendikbud nomor 58 tahun 2012, kompetensi inti merupakan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki siswa pada setiap kelas. Nah, jadi pada pembelajaran matematika itu kemampuan berpikir tingkat tinggi ini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Nah, akan tetapi pada pembelajaran matematika juga respon belajar siswa sangat dibutuhkan untuk keefektifan belajar sekaligus mengetahui perkembangan siswa terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi pada pembelajaran matematika. Nah, menurut Lumut Ani Listiani, respon belajar siswa adalah tanggapan siswa pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Artinya respon atau tanggapan siswa merupakan bagian dari proses belajar mengajar. Nah, jadi kita sebagai calon tenaga pendidik atau sebagai pendidik juga untuk mengetahui sampai mana kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa tersebut bisa kita lihat dari respon belajar siswa. Apakah mereka efektif? Apakah respon belajar mereka sesuai dengan harapan, sesuai dengan indikator yang dibutuhkan atau tidak? Nah, peneliti juga mewawancarai dengan salah satu guru, yang dimana hasil dari wawancara dengan guru matematika kelas 7, guru tersebut mengatakan bahwa sebagian siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. Dari hasil wawancara dengan guru matematika, sebagian besar siswa sudah tuntas mengerjakan soal-soal dengan tipe LOTS atau Lower Order Thinking Skill. Hanya sebagian kecil siswa yang masih merasa kesulitan. Akan tetapi untuk soal high order thinking skill, masih banyak siswa yang masih kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Padahal pada dasarnya Indonesia itu sangat dibutuhkan siswa-siswa yang mampu dalam berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran matematika serta respon belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika. Nah, materi yang akan digunakan adalah segi 4 dan judul dalam penelitian ini adalah analisis kemampuan berpikir tingkat tinggi ditinjau dari respon belajar siswa SMP kelas 7 pada materi segi 4. Nah, jadi latar belakang masalahnya seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMP kelas 7 pada pembelajaran matematika, kemudian bagaimana respon belajar siswa SMP kelas 7 pada pembelajaran matematika, mengingat
pentingnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian rumusan masalah yang selanjutnya yaitu bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi ditinjau dari respon belajar siswa SMP kelas 7 pada materi segi 4. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu definisi operasional. Nah, definisi operasional ini dalam penelitian kualitatif ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada analisis. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini adalah menguraikan keseluruhan makna variabel yang ada sehingga diperoleh hubungan antar variabel, yaitu mengenai kemampuan berpikir tingkat tinggi ditinjau dari respon belajar siswa SMP pada materi segi 4. Nah, kemudian kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau HOTS adalah cara berpikir yang tidak lagi hanya menghafal secara verbalistik saja, namun juga memaknai hakikat dari yang terkandung diantaranya. Untuk mampu memaknai makna, dibutuhkan cara berpikir yang integralistik dengan analisis, sintetis, mengasosiasi, hingga menarik kesimpulan menuju penciptaan ide-ide kreatif dan produktif. Nah, kemudian ada respon belajar siswa. Respon belajar siswa adalah perilaku yang lahir sebagai hasil masuknya stimulus yang diberikan guru kepadanya atau tanggapan untuk mempelajari sesuatu dengan perasaan senang. Nah, indikator dari respon belajar siswa menurut dengan strategi think, talk, write dengan pendekatan realistik mathematic education. Yang pertama itu menunjukkan minat terhadap pembelajaran matematika, menunjukkan kegunaan mempelajari matematika, menunjukkan minat terhadap pembelajaran matematika melalui strategi TTW, dan menunjukkan kegunaan mengikuti pembelajaran matematika dengan strategi think, talk, write dan pendekatan realistic mathematic education. Nah, kemudian ada definisi operasional segi 4. Pada dasarnya, segi 4 adalah poligon yang memiliki 4 sisi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMP kelas 7, kemudian untuk mengetahui respon belajar siswa SMP kelas 7, dan untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi ditinjau dari respon belajar siswa SMP kelas 7. Nah, kemudian ada manfaat penelitian. Nah, untuk manfaat penelitian, manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini sebagai pengalaman dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajar serta mengembangkan pembelajaran. Kemudian bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan respon belajar siswa yang berbeda. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menemukan langkah yang harus dilakukan ketika respon belajarnya rendah. Kemudian bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran di sekolah guna meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, kemudian ada pun landasan teoritis. Yang pertama ada analitis. Nah, boleh teman-teman lihat di proposal penelitian yang saya kirim, bahwa pada kesimpulan, analisis adalah kegiatan mengamati secara detail sejumlah data besar yang masih mentah dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu sehingga diperoleh informasi yang dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti. Nah, kemudian terdapat beberapa jenis analisis, yakni analisis logika dan analisis realis. Untuk menjelaskan mengenai kedua analisis tersebut, boleh teman-teman baca di proposal penelitian yang saya kirim. Nah, kemudian kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, tadi untuk pengertian sudah dijelaskan, dan untuk indikatornya pada dasarnya berdasarkan kesimpulannya pada penelitian ini, tujuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tinggi menurut Carter dalam A Revision of Bloom Taxonomy yang meliputi menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. Kemudian ada respon belajar siswa. Untuk pengertiannya juga
di proposal banyak ya pengertian menurut beberapa ahli. Namun kesimpulannya menurut salah satu ahli menyebutkan bahwa respon siswa adalah reaksi atau tanggapan, yaitu penerimaan atau penolakan siswa setelah mengikuti pembelajaran serta sikap tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Artinya respon yang positif dapat muncul jika guru dapat menarik perhatian siswa dengan menerapkan model pembelajaran yang bagus. Nah, kemudian untuk indikator tersendiri, indikator respon belajarnya tadi sudah disebutkan ada 4 ya. Yang pertama menunjukkan minat terhadap pembelajaran matematika, kemudian menunjukkan minat terhadap pembelajaran dengan banyak ya teman-teman. Kemudian ada materi segi 4. Nah, untuk pengertian segi 4 tersendiri, segi 4 adalah poligon yang memiliki 4 sisi. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya ada pada proposal penelitian. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan ada 2 peneliti yang relevan dengan penelitian saat ini, boleh teman-teman dibaca. Nah, kemudian untuk kerangka teorinya, pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana proses kegiatan pembelajaran di salah satu sekolah menengah pertama yang terdapat di Kecamatan Bayombong, teman-teman tipe Kabupaten Garut, Jawa Barat, terutama pada kelas 7 tahun 2022 sampai 2023. Apakah sudah menerapkan pembelajaran yang mengacu pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau belum? Yang dianalisis melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap kegiatan dan hasil belajar siswa yang ditinjau berdasarkan respon belajar siswa. Dengan melakukan penelitian mengenai analisis keterampilan berpikir tinggi ditinjau dari respon belajar siswa di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Garut ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan dan referensi bagi para pendidik maupun calon pendidik agar dapat kreatif dan inovatif dalam merencanakan, melaksanakan, dan memberikan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan kepada siswa, sehingga sistem pendidikan yang terjadi di era peneliti jarang terjadi lagi di era sekarang. Kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama itu ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Itu menurut Sugiono. Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena peneliti ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dalam kondisi yang alamiah, bukan kondisi terkendali atau eksperimen. Nah, kemudian sumber data dari penelitian ini adalah ada 2 ya, data primer dan data sekunder. Nah, data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan penyelesaian permasalahan yang sedang ditanganinya. Kemudian data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Kemudian untuk teknik pengumpulan data sesuai dengan metode teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain tes, angket, dan wawancara. Nah, kemudian teknik analisis data itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Mills dan Huberman. Nah, Mills dan Huberman membagi analisis data ke dalam 3 tahapan sebagai berikut: reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk pembahasannya boleh teman-teman lihat di proposal penelitian. Nah, kemudian waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitiannya itu untuk waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Juni 2022 dan bertempat di SMPN 1 Bayombong. Dan alhamdulillah untuk pembahasan mengenai proposal penelitian kualitatif yang berjudul analisis kemampuan berpikir tinggi ditinjau dari respon belajar siswa pada materi segi 4 sudah beres. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih kurang dimengerti dan terdapat beberapa kesalahan dalam penampilannya. Mohon dimaafkan karena masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.